Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Doa harapan saya semua, baik para suami, istri, anak-anak, dalam keadaan baik-baik ya, baik tubuhnya, jiwa dan rohnya. Ya, tanpa terasa pandemi ini sudah berjalan 6 bulan, 1 semester. Bukan waktu yang pendek, ya, bukan waktu yang singkat, tapi 6 bulan adalah waktu yang cukup lama. Namun kita tetap memuji dan bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menanti pertolongan yang datang dari Tuhan. Dan hari ini saya akan berbicara tentang bahwa orang-orang percaya selalu punya pengharapan. Ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan selalu punya pengharapan. Tentu pengharapan untuk hal-hal yang baik. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun, kita masih punya pengharapan. Ya. Saya ingin membaca untuk kita semua, mari siapkan Alkitabnya dalam kitab Nabi Mika, pasal 7 ayat 14 sampai 16. Mika pasal 7 ayat 14 sampai 16. Doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba. Di tengah-tengah kebun buah-buahan, biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Ini bagus sekali ya. Perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Luar biasa. Ya. Mika atau teks yang kita baca hari ini adalah berbicara doa dan harapan dari umat Israel. Dan Nabi Mika berbicara tentang bagaimana Tuhan mendisiplin dua kerajaan, baik kerajaan utara dan kerajaan selatan. Ya, karena ada dekadensi moral, ada ketidaksetiaan, ada ketidakadilan, ada kekerasan di sana, maka Tuhan akhirnya mendisiplin. Ya, saya pikir bagus. Ya, seperti para orang tua kalau melihat anak-anak kita ini melakukan sesuatu atau melakukan suatu kesalahan, tentu kita memberikan disiplin. Nah, tingkat disiplin itu sesuai tentu dengan umur anak-anak kita masing-masing. Nah, Tuhan mendisiplin umatnya. Surat Ibrani memberitahukan kepada kita, kalau kita tidak disiplin, kalau kita tidak dihajar, kita bukan anak-anak. Kita adalah anak-anak gampang katanya. Tapi karena kita adalah anak-anak yang dikasih oleh Bapa di surga, maka ketika seseorang membuat sebuah kesalahan, kekilafan, ada disiplin. Tapi kita lihat bahwa Tuhan tidak hanya memberikan disiplin, tentu ketika Tuhan melihat bangsa itu atau bangsa Yahudi sudah bertobat, mengerti kesalahannya, mengerti pelanggarannya, mengerti kelemahannya, nah Tuhan memberikan anugerah. Nah, teks kita hari ini adalah berbicara tentang kerinduan dari bangsa itu. Kerinduan untuk apa? Kerinduan untuk digembalakan kembali. Ya, sebagai domba dan sebagai domba-domba miliknya. Ya. Nah, selama itu mereka menggambarkan diri sebagai domba yang berada di padang belantara. Alkitab mengatakan, kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba. Bayangkan, ya, domba berada di rimba. Rimba dalam pengertian bukan hanya ada satu dua jenis binatang, tapi ada binatang-binatang yang lain. Ya kan? Nah, tentu ini ada ancaman. Ya. Jadi bangsa itu merasa ada sesuatu yang mengancam. Kehilangan rasa aman,
Ya, nah itu sebabnya menyadari kesalahannya, mereka bertobat, mau kembali kepada Tuhan, kembali taat, kembali setia kepada Tuhan. Nah, kita bersyukur dan terus belajar bersyukur. Ya, kita tidak perlu marah, kita tidak perlu mencari kenapa seperti ini. 200 lebih dari negara-negara di dunia ini mengalami pandemik, termasuk kita yang ada di Indonesia, termasuk kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Kita tidak perlu bertanya-tanya kenapa begitu, ya. Tapi ini semua menjadi satu koreksi bagi kita. Kita tidak mengoreksi orang lain, tapi kita akan mengoreksi diri kita sendiri, ya. Dan kalau kita menemukan sesuatu yang salah, ya, betapa bijaksananya kalau Anda dan saya juga mohon anugerah pengampunan kepada Tuhan dan kita mau kembali kepada jalannya, ya. Kita mau kembali kepada jalannya. Nah, yang menjadi keluhan Tuhan adalah pada pasal 6 dan pasal 6 ayat yang ke-8. Mari kita baca Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Saya ulang, saya lagi. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, ini rupa-rupanya 3 hal yang tidak ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu, ya. Di tengah-tengah kehidupan umat Allah ini 3 hal, 3 poin yang diutarakan oleh Tuhan. Yang pertama adalah karena tidak ada keadilan di sana. Yang kedua, tidak ada kesetiaan di situ. Dan yang ketiga adalah betapa mereka sombong dan tidak ada kerendahan hati. Ini masalah dasar mereka. Kenapa mereka didisiplin. Dan tentu kita melihat Tuhan baik, ya. Apabila bangsa itu mengerti ketika mereka ditegur Tuhan, ya, ketika Tuhan memberitahukan kesalahan mereka, ya, secara jelas, yaitu tidak ada keadilan, tidak ada kesetiaan, dan tidak ada kerendahan hati. Maksudnya adalah supaya 3 hal ini ada pada mereka, dan tentu setelah itu ada pemulihan, ya, ada pemulihan. Sehingga kita lihat harapan dari bangsa itu, gitu. Harapan dari bangsa itu kita lihat tadi pada ayat yang ke-14 bagian terakhir, ya, supaya Tuhan tidak lagi, supaya bangsa itu tidak lagi berada di tengah-tengah rimba, di mana begitu banyak ancaman, ketidaktenangan terjadi di sana. Tentu ada banyak binatang-binatang buas, ya, nggak ada perlindungan di sana. Nah, harapannya adalah supaya domba-domba itu kembali digembalakan di tengah-tengah kebun buah-buahan. Waduh, luar biasa. Di tengah-tengah kebun buah-buahan, di tengah-tengah padang rumput di Basan dan di Gilead. Ini mendukung pada satu suasana yang sebaliknya, tidak seperti suasana di hutan belantara yang penuh ancaman, yang penuh dengan ketidaktenangan, yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi mereka mengharapkan agar digembalakan di tengah-tengah kebun buah-buahan, di padang rumput di Basan. Oh, itu indah sekali kalimat itu, ya. Dan di Gilead. Basan dan Gilead itu menunjuk satu lembah begitu subur, di mana padang rumput itu terhampar begitu luas. Padang rumput itu kan tentu bicara tentang makanan dari domba-domba itu. Nah tentu, dan akhirnya kita juga menemukan kebenaran, mereka mengalami pemulihan. Sama dengan kita.
Ya, mari kita tidak bersungut-sungut ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam dunia usaha kita, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam kesehatan apapun juga, dan kita rasanya sudah kehilangan kenyamanan. Mari kita koreksi. Adakah keadilan itu masih menjadi bagian dari hidup kita? Adakah kesetiaan terhadap hukum, kesetiaan terhadap firman Tuhan, kesetiaan untuk mentaati itu menjadi bagian dalam menjadi gaya hidup kita setiap hari? Adakah kita juga masih memiliki kerendahan hati yang berarti kita belajar untuk menempatkan orang lain di tempat yang terutama, menghormati, menghargai orang lain tanpa melihat status sosial ekonomi. Mungkin orang lain itu lebih rendah status sosial ekonominya daripada kita, tapi mari kita belajar dengan segala rendah hati untuk tetap menerima, mengasihi, dan memberikan perhatian pada mereka. Bersikap adil. Ya, kadang-kadang kita memang adil, tapi adil untuk diri sendiri. Ya, suami hanya adil untuk diri sendiri, istri hanya adil untuk diri sendiri. Ya, tapi adil di sini adalah adil untuk seluruh, keadilan untuk seluruh keluarga kita, keadilan di tengah-tengah pernikahan kita, ya, di tengah-tengah seluruh keluarga kita, keadilan di tengah-tengah seluruh usaha karyawan yang bekerja di tempat kita, keadilan di tengah-tengah masyarakat, keadilan di tengah-tengah bangsa kita. Maka saya melihat hari ini kan Anda juga melihat banyak ketidakadilan. Artinya begini, Anda melihat sebagian orang mempunyai berlebih dalam segala sesuatu. Jadi ada dua ekstrim. Ekstrim yang pertama, ada sebagian orang begitu kaya dan berlebih. Tapi ekstrim yang kedua adalah betapa banyaknya orang yang tidak mempunyai apa-apa. Untuk makan aja susah. Saya bilang ini tidak adil. Ya, di dalam jemaat tidak boleh ada seperti itu. Ya. Kita yang kuat belajar untuk menanggung kekurangan yang lemah. Yang kaya belajar untuk care, untuk peduli pada yang miskin. Yang berlebih, kita mencoba memikirkan bagaimana saudara kita yang dalam kekurangan. Ya, jangan sampai di sebagian orang makan sampai kenyang, dan yang lain itu makanannya begitu sulitnya. Ini sebenarnya ketidakadilan. Di tengah-tengah pernikahan, tengah keluarga tidak boleh ada ketidakadilan, harus adil. Di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat, ya. Jadi harus ada keadilan, kesetiaan terhadap hukum, ya, terutama kesetiaan kepada Tuhan, dan tetap rendah hati, sekalipun kita diberkati dengan posisi yang tinggi, diberkati dengan berkat yang berlimpah secara sosial ekonomi, namun itu tidak boleh menjadikan kita membusungkan dada kita, merasa lebih baik dari orang lain. Ya, tapi belajarlah rendah hati. Tuhan mengajarkan, belajarlah kepadaku karena aku lembut dan rendah hati. Dan bila tiga hal ini ada pada kita, yakinlah setelah pandemi ini selesai, saya tidak tahu pandemi ini bisa selesai atau tidak, tapi yakinlah bila kita membangun apa yang dikeluhkan, diharapkan Tuhan, kita bersikap adil, setia, dan rendah hati, maka tentu berkat Tuhan ada atas kita. Ya, terus semangat, terus lakukan kehendak Tuhan, ya, hidup dengan setia. Tuhan memberkati, dan jangan pernah menjadi putus asa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa agar kami hidup dalam bersikap adil, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, masyarakat, di tengah-tengah negeri dan bangsa ini. Kami peduli kepada mereka yang lapar, yang papa, yang menderita. Kami belajar untuk mengulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan. Bapa, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Dan kami tahu
Tujuan berkat itu adalah supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tolonglah ya Tuhan agar kami tetap setia, terutama setia kepadamu, setia kepada firman-Mu dengan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tolonglah ya Tuhan, agar kami tetap berada dalam kerendahan hati. Kami tidak merasa lebih baik, lebih suci, lebih apapun juga dari orang lain. Tapi ajarkan kami untuk tetap rendah hati, belajar seperti Engkau rendah hati. Tuhan, dan kami tahu ketika hal-hal ini ada dan yang menjadi kerinduan-Mu ada pada kehidupan umat Tuhan, kami yakin Tuhan ada anugerah yang lebih besar lagi. Tuhan akan mengembalakan umat-Mu. Oh Tuhan, bukan di padang gurun yang sunyi, padang belantara yang sunyi, yang penuh dengan ancaman, tapi Kau akan mengembalakan domba-domba-Mu di tengah-tengah kebun buah-buahan. Oh Tuhan, di padang rumput yang hijau, bagikan di Basan. Oh Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Tuhan, berkatilah umat-Mu semua sehat dan menyembah Tuhan dan taat akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.